Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Terambil dari Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 9. Malam ini kita menanti tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu akan lahir, Penasihat Agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saat ini kita berhimpun beribadah malam Natal. Mari kita naikkan pujian bagi kemuliaan-Nya melalui pujian Kidung Jemaat 15 bait yang pertama. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia murah benar. Berakhirlah segala perburuan, digantikan damai yang besar. Ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memelihara dan memberkati. kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara. Amin. Di tengah menghadapi pergumulan hidup bertubi-tubi silih datang menghadang kita, Allah tetap peduli. Kasih-Nya tak terbendung menyelimuti hidup manusia. Ya, kasih yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan. Seorang juru selamat dunia, malam ini kita beribadah menanti kasih Allah yang sempurna, menanti peringatan kelahiran Yesus Kristus. Mari kita sambut penantian ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 76 bait yang pertama, Kau yang lama dinantikan. Lama dinantikan Juru Selamat, datanglah agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu
Kau turunkan harapan kami, bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria istrinya yang sedang hamil itu berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kerinduan kita terus kita pupuk dalam kehidupan kita, sambil melakukan apa yang menjadi pelayanan pekerjaan kita. Merindukan kelahiran Yesus sebagaimana Kidung Jemaat 84 bait 1 dan 2. Ya Yesus, rindukan hati seluruh hatiku terbuka Kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan kelemahan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita
bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Di dalam Titus pasal yang kedua ayat 11-12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini marilah kita bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ya Tuhan, ketika kami menyambut Engkau, malam ini kami diingatkan bahwa Engkau yang dahulu telah datang, akan datang lagi. Tapi kami mengakui ya Tuhan bahwa seringkali hati kami bukanlah hati yang bijaksana, adil dan hati yang beribadah. Kami hanya melihat apa yang menguntungkan bagi kami, dan itulah yang kami nanti-nantikan. Tapi kami tidak menantikan-Mu di dalam kekudusan. Kami tidak menantikan-Mu di dalam kesucian dan kebijaksanaan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengaku dosa saat ini. Ampunilah kami ya Tuhan. Layakkanlah hati kami, walaupun layaknya palungan, tapi tepat dan layak untuk menyambut kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Menyambut keselamatan-Mu di dalam hidup kami. Ya Yesus Kristus Juru Selamat. Maka kami mengaku dosa, menyerahkan pengakuan kepada-Mu dan memohon rahmat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohonkan pengakuan dosa ini. Amin. Mari kita lebih dalam lagi menyesali apa yang sudah kita lakukan sembari kita mohon Immanuel datang, Kristus Juru Selamat datang dalam dunia ini. Kidung Jemaat 81, bait 1 dan bait 2. Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatku Israel, yang dalam berteduh kesal, menantikan penalannya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Israel, katakan berlagu hadir, dan umatmu lepas dari langkah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menyesali hidup kita dan kita akan mendengar berita anugerah sekaligus petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambil dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
petunjuk hidup baru bagi kita diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita nyatakan kesanggupan kita sebagaimana pujian nomor 96 bait yang pertama, di malam sunyi bergema. Malaikat turun mendekat dengan beritanya, sejahtera bagi dunia telah datang Kita satukan hati masuk dalam doa syukur dan doa syafaat saya layankan. Kami bersyukur Tuhan, di malam Natal ini kami boleh bersama-sama melihat kembali cinta kasih-Mu kepada dunia. Sehingga dunia diarahkan untuk menjadi damai sejahtera, tanpa harus mempersoalkan kepelbagian yang ada. Saat ini kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami sebagai gereja Tuhan yang harus terus berkarya walau di tengah masa pandemi COVID-19. Kami bersyukur Tuhan, masa raya Natal boleh kami masuki dan besok kami akan merayakan Natal, kelahiran Tuhan di dunia ini. Baik dalam perspektif kami memperingati kelahiran-Mu, maupun dalam perspektif kami menanti kedatangan Tuhan sebagaimana Tuhan menjanjikannya. Tuhan, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau akan memberi hikmat kepada kami, supaya kami lebih tangguh untuk hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kami akan segera bisa bebas dari COVID-19 ini. Tidak lupa kami berdoa untuk keutuhan bangsa dan negara. Tolong Tuhan para pemimpin bangsa kami dengan hikmat-Mu terus menerus berusaha berjuang agar kehidupan bangsa dan negara kami ini utuh, tidak terpecah, karena apapun yang melatar belakangi kehidupan bangsa negara kami, Tuhan telah menyatukan kami semua sebagai bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kemarin tanggal 9 Desember telah selesai pemilihan pemimpin di wilayah. Siapapun yang terpilih, kami berdoa Engkau akan memampukan mereka bekerja dengan baik. Dan mereka yang belum terpilih, Tuhan pun akan memberi hikmat supaya boleh membangun bersama bangsa, komponen bangsa yang lain. Tuhan, kami mengucap syukur
atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami. Kami serahkan ibadah malam Natal pada malam hari ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 sampai 9. Tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkan ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hei segenap bumi. Seiring mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 77, bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur. Bapa, pada malam ini kami sedikit memberikan persembahan dari berkat yang telah kami terima. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan, Engkau berkati untuk kebesaran gereja-Mu di bumi. Bapa, kami juga berdoa pada malam ini untuk pelayanan firman yang akan dilakukan oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Eko Harumartono. Kiranya Engkau bimbing dan berkati, hanya dari perkataan-Mu lah yang akan kami terima buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengerahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin yang telah dinyalakan melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita, persekutuan yang abadi, memuliakan kemuliaan Allah.
kita nyanyikan Malam Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab malam hari ini diambil dari kitab Titus pasal 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang berbahagia kita semua yang setia mendengarkannya, lebih-lebih memberlakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Penggenapan janji keselamatan Allah ada pada Yesus Kristus. Itu tema yang kita renungkan, yang dilandaskan dari kitab Titus pasal 2 ayat 13. Saya akan bacakan ulang. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, malam ini menjelang hari Natal, kita menyebutnya malam Natal, besok pagi hari Natal. Bersama dengan gereja-gereja sedunia memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Gereja kita akan mengadakan ibadah Natal 25 Desember 2020. Ibadah pagi pukul 06.30, ibadah siang pukul 08.30, dan ibadah malam pukul 18.30. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dari nats tersebut, penggenapan janji keselamatan Allah ada pada Yesus Kristus. Dari nats itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa malam Natal ini sengaja dirancang oleh Allah seperti dinyatakan dalam Alkitab. Datangnya tidak dengan tiba-tiba atau kebetulan belaka atau dengan sendirinya saja. Tidak. Peristiwa malam Natal ini rancangan Allah. Beberapa nats ratusan tahun sudah diberitakan oleh para nabi dan kemudian terjadi kelahiran Juru Selamat. Mari kita lihat Mika pasal 5 ayat 2 menyebutkan demikian. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan.
lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Nas ini digenapi dalam kitab Lukas 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu yang kedua, kitab Daniel 9 ayat 25 menyatakan demikian. Maka ketahuilah dan pahamilah. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Digenapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Lukas 2 ayat 1 demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah seorang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihatnya bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu kitab Yesaya pasal 7 ayat 14, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menyatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Digenapi dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 30 yang menyatakan demikian. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah dirancang oleh Allah pasti akan terjadi. Dengan melihat bagaimana banyak persoalan yang harus dihadapi, sehingga tergenapi kelahiran Yesus Kristus dan besok kita akan merayakannya. Bapak Ibu, hal yang kedua yang bisa kita lihat bahwa peristiwa malam Natal menjadi pengharapan bagi dunia mendapatkan damai sejahtera. Bagaimana tidak? Ketika dunia hanya mementingkan dirinya sendiri, ego diri yang menguasai pribadi manusia yang hanya melampiaskan nafsu hedonis, kenikmatan dunia yang memimpin hatinya, lalu tertutup mata batinnya, menjadikan dunia tidak menjadi damai sejahtera. Di tengah keterpurukan masyarakat yang rentan ketahanan hidupnya dari sisi ekonominya, dunia tega mengambil hak-haknya, merampas hak untuk sekedar bisa bertahan hidup sewajarnya. Natal memberikan inspirasi untuk berbagi dan membongkar tembok teroni hegemoni ekonomi. Karena peristiwa Natal teladan sempurna kasih Allah kepada dunia. Betapa tidak kasih Allah dinyatakan dalam peristiwa malam Natal. Karena Allah yang berkuasa tapi rela mewujud dalam diri manusia yang lemah ini. Dan itulah karya Allah yang sempurna. Dan peristiwa malam Natal menjadi tanda merajut kembali persaudaraan dengan cinta kasih. Ada upaya yang sengaja merobek persaudaraan di tengah kepajemukan hidup bermasyarakat yang tak mungkin terelakkan, entah dengan alasan ekonomi, entah sikap chauvinisme yang keliru, ego sektoral, dan lain-lain. Bagi setiap orang percaya, peristiwa malam Natal semestinya berani membentuk diri untuk bersahabat dengan siapapun dan dalam segala kemajemukan yang ada. Karena kita telah terbingkai dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan itu ucap syukur bagi kita. Ketika kita mau
untuk menjalin persahabatan dengan siapapun juga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi poin pentingnya ketika kita masuk dalam peristiwa malam Natal ini adalah kita mengingat kembali penggenapan janji Allah dan nyata ada di dalam diri Yesus Kristus. Lalu kita membentuk diri sebagai orang yang membangun bersahabat dengan siapapun. Sebab bukankah Tuhan bersahabat dengan semua orang? Apapun latar belakangnya, dia mendapatkan sinar kasih matahari dari Allah. Siapapun mereka mendapatkan air hujan yang diberikan oleh Allah. Itulah Allah yang berkenan untuk menunjukkan kasih-Nya yang sempurna. Selamat bagi kita semua menyongsong Natal, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk saat teduh. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, malam Natal ini kami mengingat kembali penggenapan janji-Mu, mengajak kami semua untuk merobek tembok-tembok pemisah yang ada. Kami merajut kembali cinta kasih kepada semua orang. Sebab itulah hakikat Allah mewujud dalam diri manusia yang kami kenal dalam peristiwa Natal. Besok kami akan memperingatinya. Tuhan yang ada di surga, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam cinta kasih-Mu. Ketika kami akan akhiri ibadah ini dan kami pulang ke rumah kami, Tuhan memberkati kami semua. Ampuni segala kekurangan dan dosa kami. Dalam kasih Kristus Tuhan, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan dan melihat pujian secara berturut-turut sebagai ucap syukur dari paduan suara anak-anak sekolah minggu Solidio dengan judul lagu Betapa Senangnya, dan dilanjutkan dengan pujian dari Komisi Wani Jemaat dengan judul lagu Kabar Gembira, dan dari Komisi Adi Yuswa dengan nyanyian berjudul Immanuel. Sungguh
Sekarang kita akan mendengarkan sambutan majelis diwakili oleh Bapak Agus Satyawan. Dipersilahkan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang ada di rumah juga. Hari ini kita akan memperingati untuk besok pagi kelahiran Tuhan Yesus, dan malam hari ini kita bersama-sama merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dalam kondisi yang masih prihatin, di mana kita masih harus menjaga kesehatan kita dengan protokol kesehatan yang ada, dan juga di wilayah kita masih banyak yang harus kita lakukan untuk menjaga diri. Di samping itu, zona merah masih ada. Namun, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita selalu optimis bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Walaupun di sana-sini Bapak Ibu, di negara kita masih ada gejolak. Tapi kita tahu, Tuhan tetap berkarya. Di malam hari ini, nanti malam Bapak Ibu bisa merenungkan diri kita. Apa yang sudah kita perbuat. Dan disitulah kita akan melihat diri kita. Seberapa besar Tuhan mengasihi kita. Tapi kita tahu, setiap malam mesti Bapak Ibu tetap berdoa. Tuhan Yesus yang selalu kita banggakan,
masih dalam masa Advent, menantikan, dan penantian itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Untuk itulah di malam hari nanti silahkan kembali renungkan diri kita. Apakah benar-benar Tuhan hadir dalam hidup kita? Memang sebenarnya kita bisa berkumpul dengan keluarga yang ada di luar kota, bisa kembali. Tetapi karena situasi dan kondisi yang seperti ini, sebaiknya saudara-saudara kita yang masih berada di luar sana, belum bisa kembali pulang, tetaplah di sana dulu. Kita tunda pertemuan dengan keluarga dulu. Bukan menjadikan kasih kita dengan keluarga itu kendor, tetapi tidak. Itu sungguh akan menjadikan kita lebih memahami akan arti keluarga. Selamat Natal, Tuhan memberkati, damai sejahtera dari Allah yang Maha Kasih selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai wujud persekutuan kita dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi dengan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Malam ini kita menyongsong kelahirannya. Mari kita nyanyikan pujian pengutusan dari kidung nomor 85 bait 1 dan bait 9. Kusongsong bagaimana dan seterusnya. Oh
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam tubuh Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidupmu, mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Cincin emas berlapis baja dibungkus kain kasa. Hari Kristus untuk kalian semua. Semoga bahagia sepanjang masa. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat Natal buat keluarga besar GKJ Panca Makam Haji. Damai Natal berserta kita semua. Selamat Natal dan Kristus berserta kita. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, damai dan sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2020. Semoga membawa damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Selamat Hari Natal. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Ngaturaken sugeng Natal warsa kalih ewu kalih dosa.
Mugi kawula sedaya umat kagungan paduka tansah pinaringan pangayoman salebetipun nderek paduka, salebetipun wonten kawontenan menapa kemawon tansah nderek paduka ngantos tutup yuswa. Wonten Sang Kristus kawula tansah ndonga saha nyuwun sedayanipun kula. Amin. Selamat Hari Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kula warga Abiyuswa GKJ Pajang Makam Haji ngaturaken wilujeng Natal warsa 2022. Ugi ngaturaken wilujeng warsa enggal warsa 2020. Mugi berkahipun Gusti tansah lumeber wonten ing kita sadaya. Gusti berkahi. Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Selamat Hari Natal, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Terima kasih. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Amin. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Amin. Ngaturaken wilujeng Natal tahun 2022 lan mapak tahun enggal tahun 2021. Gusti tansah berkahi kita sedaya. Amin.